Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali, masih di bulan Idul Fitri 1444 Hijriah. Alhamdulillah, saya masih berada di rumah saya bersama anak-anak dan istri saya. Saya sangat bersyukur sekali bahwasanya saya masih bisa membuat konten YouTube kembali, masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual ataupun lelakon urip saya. Baik teman sedulur dimanapun panjenengan berada, teman-teman YouTube saya yang mau mendengarkan, yang sering mampir di konten saya, yang sama-sama beragama Islam, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih teman sedulur yang selalu setia mendengarkan konten saya. Dalam konten-konten mungkin dengan bahasa religius, ceramah, tausiah ataupun cerita, bukan teman sedulur. Saya tidak pernah niat untuk ceramah, dakwah, mungkin casing saya ini tetap udang saya memakai peci. Alhamdulillah, di konten di perjalanan hidup saya sengaja bahwasanya saya memakai peci, saya memakai udang, satu dokumen untuk paling tidak anak-anak dan ataupun keluarga saya. Terima kasih kembali Bapak Supono. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sekali. Yang beliau ada di Pekanbaru sangat baik sekali, sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah sebagai seorang malaikat yang Allah kirimkan untuk membantu saya dan keluarga saya. Alhamdulillah, Bapak Mujani. Dan ada satu cerita yang akan saya kemas, akan bercerita dari Bapak Supono, yang teman sedulur mungkin berada dekat di Kampar, Pekanbaru, Riau. Silakan saja teman sedulur, beliau adalah orang yang sangat baik, yang sangat-sangat luar biasa. Baik teman sedulur semuanya, di konten YouTube ada teman yang sudah lama juga ini, Mas Lubu cerita Mobat Nabit, yang komentar kapan Mas bikin konten YouTube. Terima kasih sekali. Dan semuanya tanpa terkecuali, dari bapak-bapak, ibu, mbak ataupun siapapun yang pernah saya tonton, mungkin yang selalu senantiasa menonton konten saya ucapkan ribuan terima kasih. Doa terbaik untuk panjenengan semua. Semua teman sedulur selalu diberi kemudahan, kebahagiaan, keberlimpahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara saya sangat menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kembali teman sedulur, di konten kali ini saya ingin bercerita di perjalanan hidup saya, bahwasanya kita senantiasa harus berpikir baik, berpikir positif dengan menggunakan pikiran kita, pikiran sadar ataupun pikiran bawah sadar kita yang disebut hati, batin ataupun perasaan. Jadi kenalilah itu teman sedulur, karena apa yang disebut jiwa dan raga kita akan kita tinggalkan, tangan, mulut, mata, telinga semua akan dikebumikan. Pakaian, harta, benda, dan juga jabatan semua akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa ketika meyakini tentang ada alam lain selain alam dunia, yaitu alam akhirat, yang akan kita bawa adalah sebuah memori hati ataupun perasaan dan juga pikiran bawah sadar yang menyimpan segala macam apa yang pernah panjenengan ucapkan, lihat, dengar, dan apa yang pernah Anda pikirkan. Terima kasih teman sedulur. Jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan, karena segala apa yang Anda dengarkan, Anda lihat, Anda ucapkan, Anda tahu betul apa yang harus Anda lakukan. Dan Allah menggerakkan semua ciptaannya sesuai isi pikirannya masing-masing. Terima kasih. Di bulan ini ataupun di hari raya Idul Fitri, saya akan berbagi banyak sekali. Mungkin teman sedulur pernah belajar ataupun belum, saya tidak akan mengatakan salah atau benar, karena yang wajib menyalahkan bukan manusia, tentang hukum Allah ataupun Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah.
Banyak sekali konten YouTube saya lihat, ada banyak sekali pokoknya di era-era sekarang. Jangan pernah terprovokasi pikiran teman sedulur melihat orang yang wow, banyak mencari kesalahan, banyak membuka aib, banyak untuk mencari mungkin musuh-musuh yang mungkin dia tahu paham trik dan segala macam. Jangan ikut ke bawah emosi. Lihat, tonton dengan sangat gembira dan menyenangkan, dan itu kemauan dia dan Allah sudah gerakan sesuai pikirannya masing-masing. Itu teman sedulur, kenalilah diri panjenengan, karena diri panjenengan adalah sebuah pikiran, rasa batin atau perasaan yang ada di dalam diri Anda, dan panjenengan teman sedulur sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Kalau Islam sering mendengarkan bahwasanya kita hidup di dunia dari lahir hingga ke liang lahat itu ibadah. Jadi untuk tentang sholat, ibadah, zakat dan segala macam itu ritualnya ibadah. Ketika kita berjalan, bicara dan melakukan sesuatu apapun itulah ibadah dengan pikiran yang baik dan menyenangkan. Berjalan kemana saja, bertemu siapa saja, ada apa di dalam dirimu, Allah tahu semuanya, yang orang lain tidak akan pernah tahu. Teman sedulur, saya akan bercerita satu cerita. Alhamdulillah pernah saya mendengar dari Bapak Supono, akan saya ceritakan tentunya satu kebaikan yang sangat luar biasa. Di sini satu pemahaman yang akan saya berbagi, yaitu mengenali yang namanya pikiran bawah sadar ataupun hati batin perasaan. Satu kisah cerita yang mana ada seorang yang sudah kaya raya. Dia dipanggil seorang ustadz, seorang kiai besar yang sangat luar biasa, kaya raya, punya perusahaan, punya anak buah, karyawan sangat banyak sekali, bahkan sudah berkali-kali naik haji, setiap tahun bisa umroh ke tanah suci. Dia sangat bahagia, sangat kaya raya di kehidupannya di lingkungan itu. Punya tetangga seorang janda yang masih muda, yang kerjaannya bahasanya seorang penzina. Dan setiap, ini cerita singkatnya, setiap seorang ustadz kiai itu melihat tetangganya, jangankan karena dia melihat sudah tahu profesi pekerjaannya, tidak pernah mengajak ataupun mempekerjakan di perusahaannya. Dia hanya mengatakan ketika dengan temannya ketemu siapa saja yang seakidah ataupun sering ketemu ngobrol di rumahnya, bahkan dengan anaknya, ketika melihat tetangganya itu seorang janda keluar rumah mengatakan, yaitu lihat tetangga itu, ibu itu kerjaannya zina, itu neraka, itu dosa besar, itu begini bla bla dan seterusnya, kamu jangan seperti dia. Itu dia buka juga, dia ceritakan ke teman-temannya di masjid, bahkan di jalan pun ketemu temannya menceritakan tetangganya dengan keburukannya. Itu seorang kiai ataupun orang yang kaya tadi. Dan ini teman sedulur, bedanya dengan seorang janda yang pekerjaannya seorang penghibur ataupun seorang pezina itu, ketika melihat tetangganya, melihat bapak kiai yang kaya raya itu, si janda ini sering mengucapkan, bahagia sekali kamu pak, banyak uang, usahanya, perusahaannya besar, bahagia, keluar rumah pakai mobil, setiap tahun bisa umroh, sudah naik haji berkali-kali, bapak sangat baik, pak adalah penghuni surga, luar biasa. Ibu ini selalu mengatakan hal yang baik ketika dengan anaknya, kamu besok banyak uang, jadi pengusaha seperti bapak itu ya. Doa yang dia ucapkan kepada anaknya selalu mengatakan, kamu banyak uang seperti bapak itu, bukan kamu seperti bapak itu. Ingat kata-kata kalimat yang sangat luar biasa. Jangan mengucapkan kepada anak kita seperti orang itu, jangan pernah, karena orang itu seperti apa, baik buruk menurut manusia bisa kita lihat, tapi hati batin perasaan dia kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ketika janda itu, seorang pezina itu melihat kiai itu keluar rumah ataupun bahagianya di rumahnya, selalu berbicara, mengatakan hal yang baik dan mendoakan. Artinya
selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Bedanya dengan kiai itu melihat tetangganya selalu berpikir negatif dan menjelekkan. Singkat cerita, ketika mereka semua meninggal dunia, karena yang dia bawa hanya sebuah memori, hanya sebuah batin hati ataupun perasaan. Apa yang tersimpan di dalam dirinya, apa yang ditanam di dalam dirinya, semua akan menunai hasilnya. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Allah akan memberikan sesuatu sesuai apa yang kamu bawa dari dunia ke akhirat nanti. Cerita singkatnya teman sedulur, ketika meninggal dunia, mengapa sang kiai itu ternyata disiksa di alam kubur dan sangat-sangat luar biasa. Siksaan sesuai apa yang tertanam di dalam dirinya. Ketika dia berontak, ya Robbi, ya Allah, mengapa aku harus seperti ini, sedangkan tetanggaku janda itu kerjaannya seperti ini, kok malah si tetanggaku ini kau masukkan ke surga. Ternyata setelah ya, ibarat ini bisa bicara, Sang Maha Kuasa mengatakan karena hanya sebuah memori itu berbicara sendiri-sendiri. Ternyata dia sangat menyesal karena hatinya sangat kotor, selalu menjelekkan tetangganya tadi. Yang mana tetangganya menyimpan memori selalu mengatakan baik, surga, dan sangat senang, bahagia sekali kamu Pak. Sedangkan memori seorang Ustadz Kiai itu tadi selalu menjelekkan, kamu kerjanya jina, kamu penghuni neraka, dan lain sebagainya. Selalu mengatakan hal-hal yang negatif, bahkan membuka aib-aib si janda itu kepada teman keluarganya. Sangat luar biasa. Hati-hati teman sedulur, jangan pernah Anda tertipu, jangan pernah Anda mengucapkan atau membatin perasaan yang tidak baik kepada siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun. Ketika bertemu dengan orang Hindu, Buddha, Kristen, dan siapapun, aliran agamanya apapun, sukunya apapun, ucapkan yang baik dan menyenangkan, karena itulah diri panjenengan. Harta, benda, tahta, jabatan, bahkan raga kita akan dikebumikan. Yang kita bawa hanya sebuah pikiran, yaitu hati, batin, dan perasaan. Sebuah memori, apa yang kamu tanam, apa yang sering kamu ucapkan, selaras dengan rasa batin atau perasaan, itulah yang akan panjenengan pertanggungjawabkan kelak di yaumil kiamah. Amin. Terima kasih teman sedulur. Mungkin ini bukan yang terakhir saya bisa membuat konten YouTube kembali. Saya ucapkan ribuan terima kasih teman sedulur sudah menyaksikan. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.